semua orang di Indonesia tahu tentang Danau Toba. Tapi tak banyak yang tahu jika ada sebuah danau lagi di atas Danau Toba. Konon, air di danau ini warnanya bisa berubah-ubah jika ada peristiwa penting yang terjadi di Indonesia. Di mata masyarakat Batak, khususnya yang tinggal di Samosir, danau ini begitu istimewa, namun juga dianggap sangat keramat dan menyimpan banyak misteri. Karena letak lokasinya yang unik, Danau Sidihoni sering disebut danau di atas danau. Maksudnya, danau di atas Pulau Samosir yang di bawahnya terdapat Danau Toba. Tak ada yang tahu pasti kapan danau ini terbentuk. Ada yang mengatakan sudah ada sejak tahun 1800-an. Ada juga yang bilang kemunculan danau ini berbarengan dengan terbentuknya Pulau Samosir sekitar 73 sampai 75 ribu tahun lalu. Bukan sekedar danau biasa, ada salah satu misteri dari danau ini yang belum terungkap hingga sekarang. Warna air di Danau Sidihoni konon akan berubah menjadi warna merah jika ada tragedi atau peristiwa penting yang terjadi di Indonesia. Ada nih keajaiban di sini. Kalau ada yang masalah di Indonesia ini, terbukti dari sini kita tengok. Kalau ada masalah di Indonesia, merah airnya. Ya, kejadian apa pun di sini ada kerja di sini. Kalau ada yang perang, ada yang ganti presiden, itu aja. Banyak dari sini kalau ada masalah di Indonesia ini. Hal ini pun dibenarkan oleh sesepuh yang tinggal di sekitar Danau Sidihoni, Kabupaten Samosir. Monom mamolo buba warna ni icon, adong mamasa manang na dia citangi honon taringo ikangi negara o. Tunggu lima, molo na hiyamasa, molo na lingot, imasa 30S, marara may ikot tukini. Imarukan ni molo na ni Meski hampir tak pernah surut saat musim kemarau, namun ternyata Danau Sidihoni pernah mengalami beberapa kali kekeringan hebat. Kekeringan terparah terjadi tahun 1943 pada masa penjajahan Jepang. Kemudian pada tahun 1958 saat pemberontakan Kolonel Simbolon. nahuingo tapte terida tano isubi sahali dobe. Di tahun segitu kita bertanggung jawab tahun 50 lalu gitu. Dang naik 53, 50 Saat tsunami 2004 lalu di Aceh berdampak besar pada Danau Sidihoni. Secara mengejutkan, tiba-tiba ada sebuah lubang besar seukuran pintu rumah di danau dan membuat air Danau Sidihoni berkurang drastis. Para warga saat itu ketakutan, namun tidak tinggal diam. Mereka langsung melakukan upacara ritual selama seminggu berturut-turut, berdoa kepada Opung Raja Nabolon dan Opung Godang yang dianggap menguasai kawasan tersebut sambil bergotong royong berusaha menutup lubang itu. Secara ajaib, usaha mereka membuahkan hasil. Lubang menganga itu akhirnya tertutup dan Danau Sidihoni masih ada hingga sekarang. Itu tsunami Betondo. Iro. Itu nama itu. Di tahun yang. Adong itu kira-kira 10 meter per 10 meter keliling sungai. Batong marupani, nangelek na iba tuwak ka na maringani. Dari sinuntuk marupani, ato maruhabot kong yang bebot sorbeli ma. Kakain marupani, martanyang ma. Dari
Jedak ko may gudang itik kelilingon. Baru sulit mah, baru komai mah. Saat tim on the spot ke sana, di titik lokasi yang dianggap ada lubangnya tersebut, terlihat seperti ada gelembung-gelembung kecil yang menunjukkan bahwa kemungkinan masih ada sedikit celah yang tersisa. Menurut para orang tua dulu, kedalaman Danau Sidihoni sekitar 50 meter. Namun kini tak ada yang berani mengukurnya lagi. Dan tak ada yang berani berenang sampai ke tengah pasca kejadian lubang menganga akibat tsunami dan gempa di Aceh 2004 lalu. Ada salah satu misteri dan keajaiban di Danau Sidihoni. Di musim kemarau seperti sekarang ini, secara logika airnya surut. Tapi di Danau Sidihoni justru permukaan airnya naik, bahkan jumlah airnya melimpah. Sebaliknya, justru di musim hujan airnya malah surut. Iya, sumber air yang matong belum musim kemarau. Danau Sidihoni bukan sekedar danau, tapi juga dianggap tempat keramat untuk berdoa bagi mereka. Ada satu titik yang dianggap paling sakral, di mana terdapat meja tembok berbentuk segitiga, tempat menyimpan sesaji, dan ada sebuah bendera khas Batak berwarna merah putih hitam berkibar. Salah satu contohnya adalah opung ini. Saat sakit, ia datang ke Danau Sidihoni dan meminta kesembuhan. Berbagai ritual lain pun masih dijalankan oleh warga sekitar hingga sekarang. Kalau udah si Pata, ala cuma di besar diri mah kurang kesehatan nih ba, baru iba matangin susun. Pergoyo pun niat mon pakyok jadi ubah ingat biluan, ayah kidangi surutan dan dari ini malam. Ini ajaibnya ini Danau Sidihoni ini. Memang yakin kami sama yang di dalam itu. Kalau kami dari situ kok bersembah terus. Ada misteri lainnya berupa lubang di sebelah timur Danau Sidihoni. Danau ini diyakini memiliki sebuah lubang lain di sebelah timur. Konon, di bawah danau ini terdapat sungai yang airnya mengalir hingga ke Danau Toba di kawasan Ambarita. Hal ini pernah dibuktikan oleh warga. Saat itu warga memasukkan sejenis buah mirip labu bernama tabu-tabu dan diberi tanda berupa tulisan ke dalam lubang. Ternyata buah tersebut muncul di wilayah Danau Toba di Ambarita. Hal ini cukup mengejutkan mengingat lokasi Danau Sidihoni yang berada di ketinggian 1.300 meter di Pulau Samosir. Kalau najolo gini serina na taktong lima, orang na najolo, dabu siya non tabu-tabu, berita din na tahu sakto. Tak hanya itu, sebagian juga ada yang meyakini salah satu bukti adanya sungai di bawah Danau Sidihoni yang mengalir hingga ke Danau Toba di kawasan Ambarita adalah adanya batu bernafas atau disebut juga batu marhosa di kawasan Simargantung, Kecamatan Simanindo, Samosir. Di hari yang berbeda, tim on the spot ditemani oleh seorang pemangku adat leluhur di Danau Toba melakukan penelusuran mencari tahu tentang batu ajaib yang bisa bernafas tersebut. Setelah melakukan pencarian, tibalah kami di lokasi yang diduga tempat batu marhosa. Awalnya tim on the spot menduga inilah batu marhosa. Namun ternyata batu bernafas tersebut terletak di lokasi yang tak terduga, persis di tepi jalan raya. Dan inilah batu bernafas atau batu marhosa. Ini padahal lokasinya ada di pinggir jalan. Sepintas kalau kita nggak tahu, bakalan ya udah lewat aja gitu. Ternyata di antara sekian banyak sepanjang jalan ini batu-batu tebing, ada satu spot yang tidak mencolok. Di sini tuh seperti ada lubang kecil, dan ada mengeluarkan suara seperti suara udara keluar, seperti suara angin. Dan batunya sendiri sangat dingin, sejuk. Ini buktinya nih, ini tangan saya nggak bersandar di batu, jadi tangan saya nggak bergetar, tapi yang bergetar itu justru
karena adanya udara dari dalam batu ini. Lalu benarkah Batu Marhosa ini menjadi salah satu bukti jika di bawah Danau Sidihoni ada aliran sungai yang mengalir menuju Danau Toba yang ada di bawahnya? Timoria Sinaga, pemangku adat leluhur yang sebelumnya melakukan ritual pangelekan, mencoba berkomunikasi dengan penghuni Batu Marhosa. Mengatakan jika sang penunggu tetap menjadikan Batu Marhosa ini misterius. Mereka bilang hanya dengan senyuman. Saya coba tanyakan tadi saat saya minta di sini, karena aku melihat ada goa di sini tadi. Goa itu bisa ada tembus, tapi mereka belum tunjukin kemana. Goa itu pertemuan dengan seorang raja dengan ratu. Jadi ini tembus kemana? Dia belum kasih tahu, tapi dia tunjukin ke saya ada goa, gitu. Dan goa itu berisi air, nggak kering. Kalau dia bilang tadi sama saya, ada liangku di sini burung raja. Liang itu dalam arti goa. Itu gitu. Dan dia pesan itu tadi semacam siput, jangan dimatiin, itu adalah panglima saya. Ya kalau menurut kami sejak kami pun lahir udah ada batu ini, mungkin harus ditanya kepada orang-orang yang sudah tua. Banyak ilmuwan yang datang ke sini bilang ini tapi nggak ada kepastian yang real. Hingga kini, sejarah dan kisah di balik Batu Marhosa dan kaitannya dengan Danau Sidihoni masih menjadi misteri. Dan pemirsa, itulah liputan eksklusif Danau Sidihoni versi On The Spot. Bagaimanapun, di balik sisi misterinya, danau yang indah ini memberi banyak berkah bagi masyarakat Samosir dan sekitarnya. Mau tahu liputan dan penelusuran tempat misteri lainnya di Indonesia? Tonton terus On The Spot ya!